Halo, masih di channel berfisko.com, channel yang menjadi landasan utama belajar fisika dasar di universitas atau perguruan tinggi. Oke, teman-teman PPB ITB, kita lanjutkan materi tentang potensial listrik ya. Kali ini saya akan bahas tentang perbedaan dari energi potensial dan potensial listrik. Nah, energi potensial ini sudah kita singgung atau sudah kita jabarkan ya penjelasannya tentang sebuah energi yang dimiliki oleh sebuah benda akibat posisi atau karakteristik sistemnya ya. Jadi energi potensial ya ini adalah energi yang dimiliki oleh sebuah benda ya, berkaitan dengan konfigurasi sistemnya. Jadi ini energi yang berkaitan dengan konfigurasi sistem, yang berkaitan dengan konfigurasi ya, konfigurasi. Nah, kalau sebelumnya ada energi potensial gravitasi, berarti dia mempunyai energi saat konfigurasi atau kedudukan posisinya, seperti itu. Nah, begitupun ini, nanti dia berada pada suatu konfigurasi yang menyebabkan si bendanya punya energi potensial listrik ya. Nah, energi potensial ini berkaitan dengan gaya yang menyebabkan konservatif gayanya ya. Jadi delta U ya atau U ya, U itu biasanya berkaitan dengan gaya akibat konservatif gayanya, sifatnya konservatif. Jadi konservatif itu gaya yang atau usaha atau gayanya yang tidak bergantung dengan lintasan si usahanya ya. Jadi usaha yang dihasilkannya tidak bergantung lintasan, tidak bergantung lintasan. Jadi bergantungnya hanya pada keadaan awalnya saja sama akhir ya. Jadi bergantung hanya keadaan awal dan akhir, awal dan akhir bergantungnya. Sehingga gaya listrik ya di dalam medan medan listrik itu ya, usahanya yang dilakukan oleh gaya listrik itu adalah integral misalkan F dot ds gitu kan. Ya, ds adalah sebuah sebuah tangensial ya, arah vektor perpindahan tangensial. Jadi kalau lintasannya misalkan sebuah kurva seperti ini, nah setiap tangensial misalkan di titik ini kita ambil garis singgungnya. Nah, misalkan pada saat kesini, nah ini adalah vektor ds-nya misal. Nah, seperti itu ya. Nah, integral ini dinamakan integral garis ya teman-teman. Integral garis. Nah, integral garis ini integral yang dia tidak bergantung pada lintasannya ya, integral ini. Nah, kemudian karena f itu bisa kita jabarkan menjadi sebuah muatan uji ya yang terdapat pada sebuah medan listrik itu. Ini muatan uji. Nah, sehingga kita bisa mencari hubungannya dengan seperti ini, bahwa usaha oleh gaya konservatif ya, ini konservatif ya W ini, bukan W total. Itu adalah minus delta U. Beda dengan W total. Kalau W total itu kan delta K teman-teman ya. Nah, ini W yang konservatifnya minus delta U. Nah, sehingga kalau kita jabarkan yang sebelah sini Q0 E dot ds gitu kan, menjadi minus delta U. Nah, kalau kita ingin definisi delta U, berarti delta U nya sama dengan minusnya pindahin, minus integral Q0 E ds. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah definisi dari perubahan atau beda dari energi potensial. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi negatif itu muncul dari tadi usaha oleh gaya konservatif memang hasilnya minus delta U ya. Nah, kemudian kita akan mendefinisikan sebuah besaran lain, yaitu potensial listrik. Nah, jadi kalau energi potensial ya ini biasanya ada titik acuan ya. Jadi kalau energi potensial itu biasanya kita harus ada titik acuannya. Nah, titik acuannya misalkan
U awal itu 0. Ini biasanya di titik yang sangat jauh teman-teman ya. Di titik yang sangat jauh. Di tahingga misalkan ya. Sehingga U yang di titik itu UF sama dengan minus dari tahingga gitu ke titik itu gitu misalkan Q0 E.ds seperti itu. Jadi U itu nilainya bisa positif atau negatif atau 0 bisa ya, negatif atau 0 tergantung muatannya. Muatan dan besar dari E-nya teman-teman ya. Oke. Nah, kemudian ada definisi lain yaitu potensial listrik. Nah, potensial listrik ini sebuah karakteristik ya, karakteristik dari sebuah titik ya, karakteristik ya, tentang keadaan medan listrik ya, karakteristik dari sebuah medan listrik dalam skala ya, dari sebuah medan listrik. Jadi ini tidak berkaitan dengan muatan uji teman-teman ya. Jadi di suatu titik itu meskipun tidak ada muatan uji, potensial listriknya dapat kita cari gitu, dapat kita hitung teman-teman. Tapi kalau energi potensial, nah energi potensial ini karakteristiknya harus dia berkaitan dengan muatan. Jadi harus ada perpindahan muatan, harus ada muatannya ya. Kalau ini karakteristik muatan interaksi ya, karakteristik interaksi antara muatan dan medan listrik seperti itu ya. Jadi ini nanti ada sebuah pergerakan atau perpindahan muatan. Ada kata kunci muatannya, ada kinolnya. Tapi kalau di sini kita akan mendefinisikan V itu adalah sebuah delta V lah. Beda potensial dulu. Beda potensial itu adalah delta U per Q0 gitu kan. Permuatan ujinya. Sedangkan delta U kita tahu tadi minus dari Q0 E.ds per Q0. Nah, jadi kita punya definisi delta V itu adalah minus integral dari E.ds. Nah, ini. Nah, delta V nilainya bisa positif, negatif atau 0 bergantung pada E ya. E besarnya E sama ds, E-nya ya, bergantung pada E. Nah, jadi kalau kita mendefinisikan potensial listrik berarti harus ada sebuah titik acuan. Biasanya V di awalnya 0. Ini adalah V saat tahingga ya. V di tahingga itu 0. Nah, sehingga saya punya V-nya adalah min integral E.ds dari tahingga gitu sampai ke titik itu. Nah, seperti ini teman-teman. Oke. Jadi kalau potensial listrik dia skalar dan berhubungan dengan karakteristik dari medan listriknya teman-teman ya. Nah, kalau mencari medan listrik dari potensial listrik ini tinggal pindahin aja integralnya. Oke, berarti saya punya minus dV dr teman-teman ya. Nah E-nya tetap di sini, minusnya pindahin, tapi dia vektor, ada vektornya di sini. Nah, ini. Jadi kalau kita mencari medan listrik dari sebuah potensial itu merupakan sebuah lajunya teman-teman ya. Jadi medan listrik itu adalah laju perubahan ya dari potensial listrik terhadap bukan waktu ini, terhadap posisinya, terhadap jarak. Oke. Nah, kemudian kita akan mendefinisikan satu lagi usaha eksternal, ya, usaha eksternal. Nah, atau W applied. Jadi ada W applied atau disingkat applied, usaha yang kita lakukan, atau W eksternal boleh lah. W eksternal. Nah, jadi W eksternal ini beda sama yang W yang ini. Kalau W yang ini bisa ditulisnya W tahingga misalnya. W ini disebabkan oleh medan listriknya, teman-teman. Jadi usaha untuk memindahkan muatan titik satu ke muatan titik yang lain akibat medan listriknya. Nah, kalau yang ini adalah usaha yang kita lakukan. Jadi ada muatan, kita pindahin dari titik satu ke titik 2, seperti itu. Kalau yang ini. Nah, ini tidak lain adalah minus dari W-nya, teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi kalau yang tadi W up-nya apa teman-teman? Minus W-nya tadi apa? Minus delta U. Nah, ini Q0 EDS. Nah, berarti min dalam kurung min Q integral EDS misalnya gitu kan. Nah, jadi positif ini Q integral EDS. Nah, integral EDS itu kan delta V. Makanya saya tulis jadi Q delta V.
W applied atau W eksternal. Nah, seperti ini. Jadi kalau usaha yang kita lakukan itu positif. Jadi analoginya adalah dengan misalkan kalau kita mengangkat sebuah benda gitu kan dari bawah ke atas. Nah, ke sini. Nah, kalau usaha yang kita lakukan itu adalah positif MGH. Jadi kalau usaha yang kita lakukan positif MGH. Tapi kalau usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi dari sini ke sini itu adalah W-nya minus MGH karena ngelawan dengan gravitasinya ya. Oke, karena gayanya ke atas, naik ke bawah, kemudian perpindahannya ke atas. Jadi cos-nya 180 derajat negatif jadinya ya. Nah, seperti itu, ini analoginya. Jadi analoginya adalah W yang kita lakukan itu minus dari W yang dilakukan oleh medan listrik terhadap muatan itu. Oke, mungkin itu saja pengantar ya perbedaan dari energi potensial listrik. Apa itu potensial listrik? Apa itu beda potensial listrik? Jadi potensial listrik itu biasanya berkaitan dengan medan listrik di suatu titik gitu ya. Jadi dia tidak berhubungan dengan muatan ujinya. Tapi kalau energi potensial listrik dia harus berhubungan dengan muatannya. Ya, jadi delta U-nya itu, nah ini kalau ini saya tulis menjadi UF-nya adalah minus Q delta V, bisa kayak gini. Ya. Delta U-nya di sini, delta U-nya. Nah, seperti itu. Oke, jadi potensial itu nanti ada yang tinggi atau yang rendah. Nah, biasanya berkaitan terhadap perpindahan dari potensial yang tinggi ke potensial yang rendah, seperti itu si partikelnya nanti ya. Oke, tetap semangat untuk belajar fisika dasar. Tunggu pembahasan materi ataupun pembahasan soal di video-video berikutnya. Sampai jumpa, salam berfisika.com. Dadah.